mengenai yang ramai sekarang ini lagi ngetren soal apa? Soal apa? Soal nasab bukan nasib. Ini soal nasab ya. Masya Allah jadi trending ini. Saya terpaksa ikut bicara, tujuannya sebagai penengah dalam mengamalkan watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Yang beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Nah, oleh karena itu kita semua harap tenang dan tidak terprovokasi ya, oleh konflik nasab ini. Karena nanti insya Allah atas kesepakatan Kiai Imad, Romel dan juga mungkin Rabitul Alawiyah juga akan saya undang Habib Taufik insya Allah Segaf akan saya undang untuk berbicara di podcast saya agar ada berita yang seimbang. Nanti insya Allah kita akan sepakati untuk duduk bersama dimediasi oleh pihak yang netral, sivitas akademika misalnya. Mau Zuriyah mau bukan, tetap Muhibin jangan putus dengan Habib-Habibnya ya. Tetap jaga persaudaraan, tetap jaga warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Tayyib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini semakin memanas ya perdebatan tentang dunia perhabiban, terutama dari Bani Ba'alawi. Ya, kalau teman-teman perhatikan, padahal dulu dari kalangan ustadz-ustadz salafi sudah memberikan komentar terkait pengakuan mereka terhadap keturunan Nabi SAW. Kenapa mereka diragukan? Pertama, mereka banyak menyebar ya cerita-cerita khurafat, dan ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, mereka banyak mengajarkan kepada kesyirikan, bahkan perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama. Ya, sehingga ini bertentangan dengan hadis dan nas Al-Quran dan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian di akhir-akhir ini keluarlah tesis dari Kiai Imaduddin ya, yang membatalkan nasab Ba'alawi, semakin memanas. Kemudian Bang Haji Orama Irama juga ikut berkomentar tentang masalah ini. Tayyib, sekarang kita simak ya teman-teman semuanya bagaimana komentar Bang Haji Orama Irama terkait dengan nasab Ba'alawi. Silakan disimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya mengenai yang ramai sekarang ini lagi ngetren soal apa ini? Soal apa? Soal nasab bukan nasib. Ini soal nasab ya. Masya Allah jadi trending ini. Saya terpaksa ikut bicara, tujuannya sebagai penengah dalam mengamalkan watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam kemaksiatan dan permusuhan. Jadi sedikit saya ceritakan kembali ya, apa yang mungkin semua udah lihat di media sosial, di podcast Bisikan Roma, udah lihat belum? Udah lihat? Jadi ketika
selama ini tidak pernah kita dengar satu tesis yang membatalkan Ba'alawi sebagai zuriat Nabi. Kita semua kayaknya tenang-tenang aja. Tiba-tiba ada satu tesis yang mengatakan di bawah pendapat Haji Imaduddin Usman yang mengatakan secara historis, secara sejarah, secara manuskrip dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-8 tidak ada yang bernama Ubaidillah. Di mana Ubaidillah ini diklaim oleh kelompok Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, putra keempat dari Ahmad bin Isa. Sementara dalam manuskrip dari abad ke-4 sampai ke-8 yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin, konon kata beliau tidak mendapatkan anak yang keempat itu, Ubaidillah. Yang ada cuma 3 putra beliau, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, ini muncul di abad yang ke-9 nama Ubaidillah ini. Maka beliau menyimpulkan bahwa nama Ubaidillah sebagai zuriyah daripada Ba'alawi ini cangkokan. Itulah dimulainya begitu. Sampai sekarang ini tentunya belum tuntas ya. Maka saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Ba'alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariah. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat, menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang habib berkata begini misalnya. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah, udah meninggal dunia soalnya. Kalau minta kacang dianterin. Suatu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Man, nanti kalau munkar wa nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Kiai Imad, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Ya. Nah, tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Ada sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr. Hugeng. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Ternyata haplogrup-nya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita semua harap tenang dan tidak terprovokasi ya oleh konflik nasab ini. Karena nanti insya Allah atas kesepakatan Kiai Imad, Romel dan juga mungkin Rabitul Alawiyah juga akan saya undang Habib Taufik insya Allah Segaf akan saya undang untuk berbicara di podcast saya agar ada berita yang seimbang. Nanti insya Allah kita akan sepakati untuk duduk bersama dimediasi oleh pihak yang netral, Civitas Akademika misalnya.
Nanti beliau akan memohon kepada universitas mana yang bersedia memediasi ini. Tentu dengan para ahli, profesor-profesor ahli dan sebagainya, ahli sejarah dan ahli genetika tentunya. Nanti mungkin di situ yang akan menentukan endingnya seperti apa. Namun apapun hasilnya nanti, tetap jaga persaudaraan para muhibbin, gak usah berhenti mencintai Habib. Seperti saya katakan di podcast saya, itu yang namanya Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Ali Kuita, Habib ini, semua sahabat-sahabat saya. Masya Allah, dengan adanya ini terus terang saya merasa sedih. Tapi apa buat hal ini harus dikelirkan, dijelaskan. Ya, jadi walaupun nanti hasilnya mereka bukan turunan Nabi, tetap kita akan jaga persahabatan itu. Kenapa? Karena di akhirat nanti bukan dari nasab inilah ukuran keselamatan seseorang. Karena Allah SWT berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu, bukan nasabmu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum ladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman di atas orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah iman, takwa dan ilmu, bukan dari nasab. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimiyan. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, walau ana Fatimah bint Muhammad sarqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad, anak kandungnya sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi ternyata menurut Al-Quran dan hadis tidak ada privilege, tidak ada keutamaan nasab itu kecuali iman dan takwa. Nah, dalam rangka inilah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Faham semuanya ya? Faham semuanya ya? Mau zuriyah mau bukan, tetap muhibbin jangan putus dengan habib-habibnya. Ya, tetap jaga persaudaraan, tetap jaga persahabatan. Kemudian apa? Ya, oke. Nah, untuk itu saya akan membawakan sebuah lirik lagu tanpa musik dulu, dengan mengambil referensi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Amin. Amin.